Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur yang pertama ada Khalik, yaitu Sang Pencipta. Unsur inilah yang menciptakan semua yang ada. Unsur inilah yang menciptakan segala kehidupan yang ada di dunia maupun di akhirat ini. Unsur ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang kedua ada unsur yang namanya makhluk. Unsur ini merupakan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ini, mulai dari surga dan neraka, seluruh alam semesta, bumi dan seisinya, sampai kita manusia, ini adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas sebagai seorang makhluk dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan senantiasa mengingatnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara selalu mensyukur. Sekarang ini kita sedang terombang-ambing di luar angkasa. Tidak bertemu dengan manusia, hanya bertemu dengan alien dan sejenisnya. Maka dari itu jangan pernah kita lupa untuk mensyukuri atas diciptakannya kita oleh Allah beserta bumi dan seisinya, dan jangan pernah lupa pula untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang terlihat maupun nikmat yang tidak terlihat. Yang selanjutnya, salah satu manusia terbaik yang telah Allah ciptakan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi yang harus kita jadikan sebagai suri tauladan, yang harus kita jadikan sebagai seorang panutan, agar kita senantiasa berada di jalan kebenaran, bukan jalan yang dibuat oleh setan. Mungkin tanpa ada Nabi Muhammad SAW, kita manusia mungkin masih berada di suatu zaman yang disebut sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Mungkin juga bila tanpa adanya Nabi Muhammad, saya juga tidak akan bisa berbicara di sini karena ilmunya belum sampai kepada saya. Bisa jadi pula tanpa adanya Nabi Muhammad, kita tidak akan mempunyai masjid yang sebesar ini, yang sekokoh ini. Walaupun belum jadi, masih beralaskan dengan terpal, tetapi tanpa adanya Nabi Muhammad, bisa jadi pondasi dan kerangka masjid yang sekokoh ini bisa jadi juga tidak akan jadi. Karena apa? Karena ilmunya belum sampai kepada tukang-tukang yang membangun masjid ini. Maka dari itu, kita sebagai kaum dari Nabi Muhammad harus senantiasa mengingatnya. Sholawat serta salam harus senantiasa kita haturkan kepadanya. Karena apa? Karena ilmu-ilmunya, jasa-jasanya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Ilmunya, jasanya masih bisa kita ambil manfaatnya, dan juga masih bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku minangkane pembukaan saking kula. Sadurunge kula lanjut ke materi utama kula ten mriki arep nyampaikan sesuatu. Nek kula dikon ceramah model kaya Mas Pian sing nggawa basa krama inggil, sing nggawa basa krama alus, kula pun angkat tangan, kula gak sanggup. Terus nek kula dikon ceramah model kaya Mas Renda sing dalile wakeh, materine wakeh,
materi ini rantai entek sampai jutul ngisak, kula nggih pun angkat tangan, kula ora sanggup. Jadi karena itu saya di sini konsepnya kita sama-sama belajar, sinau bareng. Saya di sini juga masih belajar, maka dari itu jika nanti dalam penyampaian materi saya ada salahnya atau kecepatan atau kelambatan, kula nggih nyuwun ngapunten. Amargi saya di sini juga masih belajar, jadi mohon bimbingannya agar saya jadikan sebagai sebuah pembelajaran agar kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang ingin saya bahas kali ini tidak jauh berbeda dari apa yang saya sampaikan di awal tadi. Masih akan berkaitan dengan makhluk-makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saya di sini akan membahas salah satu makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia. Yang bernama manusia. Sebelum lebih lanjut saya membahas tentang manusia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, manusia itu bukanlah hewan. Yang kedua, manusia itu bukanlah tumbuhan. Yang ketiga, manusia itu bukanlah setan. Yang keempat, apalagi manusia itu juga bukan Tuhan. Dari empat hal ini bisa kita ambil pelajarannya seperti ini. Yang pertama, manusia itu bukan hewan. Ini sudah jelas. Kalau hewan itu tidak mungkin bisa duduk berjejeran mendengarkan pengajian. Sementara kalau manusia itu bisa. Buktinya di sini semuanya bisa duduk berjejeran dan bisa mendengarkan pengajian. Sementara itu kita manusia itu diciptakan oleh Allah itu dengan sempurna. Kita diciptakan yo ganteng-ganteng yo ayu-ayu. Nak wis ganteng-ganteng mbek ayu-ayu mesti yo ora gelem nak dipodhokno karo kewan. Maka dari itu hewan itu adalah hewan, manusia itu adalah manusia. Keduanya itu adalah sesuatu yang berbeda. Itu yang harus diperhatikan yang nomor satu. Yang nomor dua, manusia itu bukan tumbuhan. Kalau tumbuhan dari awal tumbuh kemudian menjadi besar sampai mati, itu kalau tidak dipindahkan itu akan tetap berada di tempat yang sama. Sementara kalau manusia, saya tidak pernah menjumpai ada manusia yang lahir kemudian tumbuh dewasa sampai meninggal itu tetap berada di tempat yang sama. Pasti manusia itu obah neng dindi, ra iso meneng. Buktine napa? Buktine niku dari sekarang sampai nanti Isa kita duduk saja di sini selama beberapa menit itu kadang yo pegel. Nak pegel njungok kadang yo sembujung. Nak pegel sembujung engko yo balik njungok nah. Iku manusia. Beda dengan hewan. Bukan, beda sama tumbuhan. Kalau tumbuhan itu kalau dari tumbuh sampai meninggal kalau tidak dipindahkan itu masih berada di tempat yang sama. Sementara manusia itu sifatnya itu tidak bisa, gak iso meneng. Intinya menungso itu gak iso meneng. Berarti manusia dan tumbuhan itu keduanya itu berbeda. Manusia ya manusia, tumbuhan ya tumbuhan. Yang selanjutnya yang nomor 3, manusia itu bukanlah setan. Ini juga sudah pasti. Kalau setan itu kebanyakan itu tidak bisa dilihat oleh mata. Sementara kalau manusia, jika saya lihat dari sini sampai ke sini, semuanya itu dapat terlihat oleh mata. Jadi manusia sama setan itu berbeda. Manusia ya manusia, setan ya setan. Jika ada manusia yang mengaku-ngaku sebagai setan, berarti itu bukan manusia, itu setan. Yang selanjutnya, ini yang perlu diperhatikan.
manusia itu bukan Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, manusia itu adalah salah satu makhluk dari Tuhan. Jadi kalau ada manusia yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, itu jangan mudah dipercaya. Ya jangan dipercaya, itu pasti bohong. Karena manusia itu sejatinya hanya makhluk dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu ya hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada manusia yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, berarti itu dia bohong, jangan dipercaya. Kemudian setelah kita mengetahui manusia itu bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan setan, apalagi Tuhan. Terus manusia itu makhluk yang seperti apa? Jika ingin tahu jawabannya, itu bisa dilihat dari diri kita sendiri. Jika kita lihat diri kita sendiri, ya itulah manusia. Kita semua ini adalah manusia. Kalau bisa saya definisikan, manusia itu adalah makhluk Allah yang diberi oleh Allah sebuah raga, sebuah nyawa, yang membutuhkan makan biar kuat, yang membutuhkan tidur untuk istirahat, dan membutuhkan olahraga biar sehat. Itu adalah manusia menurut saya. Tetapi dari yang saya sebutkan ini, ada satu hal yang terlewat, yang sengaja saya lewatkan. Satu hal tersebut ini adalah sesuatu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Apakah satu hal tersebut? Sebelum saya menjawabnya, saya akan memberi sebuah ilustrasi seperti ini. Jika saya tadi menyampaikan manusia itu makhluk Allah yang mempunyai raga, yang mempunyai tubuh. Jika kita lihat hewan, sekarang hewan juga mempunyai tubuh. Kemudian jika saya mengatakan manusia itu mempunyai nyawa, hewan juga mempunyai nyawa. Kemudian jika saya mengatakan manusia itu butuh makan, butuh tidur, butuh olahraga, hewan juga butuh semua itu. Lalu apa yang membedakan kita dengan hewan? Yang membedakan kita manusia dengan hewan adalah manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah akal pikiran. Untuk apa? Untuk memikirkan sesuatu sebelum kita melakukan sesuatu. Untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana pahala, mana dosa, mana surga, mana neraka. Kita diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan semua itu. Karena pikiran ini juga kita manusia setelah meninggal nanti juga akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan kita selama di dunia. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan itu tidak mempunyai akal pikiran, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran. Jadi hewan itu bebas melakukan apapun. Pola sak karepe dhewe, sak karepe los. Ora sampe nek wis mati, ora bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh seperti ini. Kita ambil contoh hewan yaitu kambing. Isuk-isuk ana wedhus mlebu omahe tanggane. Moro-moro ngetengi anake orang-orang ngetengi wedhuse tanggane. Terus apa sing bakal dioleh karo wedhus iku? Sakbare wedhus iku mati, wedhus iku ora bakal dimintai sebuah pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kambing itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah akal pikiran untuk mengetahui perbuatan yang dilakukannya itu baik atau buruk. Di dunia, kambing itu justru bakal mendapat sebuah pujian dari yang punya kambing yang ditengi tadi. Karena apa? Karena kambing yang meteng tadi setelah melahirkan
didol iso jadi duit. Sementara apabila posisi kambing itu kita ubah menjadi manusia, ceritanya akan berubah seperti ini. Isu-isu ana menungso moro-moro mlebu no omahe tangga. Terus ngetengi anake tangga. Nah, anak ngono jauh terus piye? Selain di dunia, dia akan mendapat jotosan, saduan, kamplengan dari keluarga korban. Di akhirat nanti juga akan mendapat jotosan, kamplengan dari malaikat. Karena dia harus mempertanggungjawabkan atas akal yang telah diberikan oleh Allah. Sudah diberi akal untuk memikirkan baik dan buruk, sudah tahu itu buruk, tetap dilakukan. Berarti letak kesalahannya ada di manusia itu. Maka dari itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia tersebut. Tetapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan itu kejadian seperti itu juga banyak terjadi. Di TV-TV banyak kejadian ada tetangga yang menghamili tetangganya. Misal ada berita seperti ini. Selamat pagi pemirsa. Di sini di sebuah desa dilaporkan ada sebuah tetangga yang tega menghamili tetangganya. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa sehingga tidak sadar melaksanakan aksinya. Sekian dan terima kasih. Nah, jika ada berita seperti itu sudah wajar. Itu sudah banyak terjadi di TV-TV di Indonesia ini, sudah banyak terjadi. Itu kenapa bisa terjadi? Salah satu penyebabnya itu ada di kata presenter tadi, yang tadi dulu. Presenter itu mengatakan bahwa terjadi gangguan jiwa, akalnya hilang. Kejadian seperti itu bisa terjadi apabila manusia telah kehilangan akalnya. Akalnya itu mbah wis kecer nondi, wis ilang, gak duwe akal, akhirnya tidak bisa memikirkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, tidak bisa membedakannya. Sehingga dia seperti hewan, los apa-apa sak karepe. Maka dari itu sebagai manusia kita harus bisa menggunakan atau mengontrol akal kita ini supaya akal kita ini terlampiaskan ke hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Contoh lain seperti ini, perbandingan antara manusia dengan hewan, antara makhluk Allah yang dikaruniai akal dan makhluk Allah yang tidak dikaruniai oleh Allah akal. Contoh lain seperti ini. Setelah tadi kambing, sekarang kita ambil ayam. Isu-isu ono pitik melaku-melaku ning ngarep omahe tangga. Terus pitik kuwi nelek. Trit. Terus sing bakal diolah pitik kuwi napa? Pitik kuwi gak bakal ning akhirat dimintai pertanggungjawaban. Mungkin di dunia hanya akan disawati kalau sing duwe omah, mbah disawat sapu, mbah disawat watu, mungkin itu yang akan didapatkan. Sementara jika posisi ayam itu kita ganti dengan manusia, isu-isu ana menungso mlaku-mlaku nang ngarep omahe tangga, moro-moro nelek ning kono. Moro-moro nelek ning kono. Terus apa yang akan didapatnya? Selain di dunia akan dibentongi karo tanggane, mbuh dibentong sapu, mbuh dibentong watu, mbuh kursi, mbuh meja. Manusia itu di akhirat juga akan dibentongi oleh malaikat dengan godo, dengan watu neraka. Itu merupakan bentuk pertanggungjawaban. Karena manusia itu sudah diberi akal, maka dengan akal itu manusia harus bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Nak wis roh nelek neng ngarep omahe tangga kuwi elek, nak dilakoni berarti kuwi ya berarti kuwi ya menungso sing akale wis ilang mau. Wis ra duwe akal, nak jarene wong kene ya wong gendeng, wong edan. Terus
Selanjutnya, setelah mendengarkan apa yang sampaikan saya tadi, jangan pernah berpikir jadi hewan itu penak. Jadi hewan itu penak garai bebas melakukan apa saja, los. Sampai nak mati ya mati, baru ya wis. Sementara manusia sampai nak mati ya mati, tapi baru urusannya isek dawa. Masih ada pertanggungjawaban yang harus kita laksanakan di akhirat nanti. Maka dari itu sing jenenge kewan kuwi gak penak. Jadi jangan pernah berpikir jadi hewan itu penak. Contohnya seperti ini. Hewan itu bebas melakukan apa saja, tetapi hewan itu dalam mencari rezeki, dalam mencari makan, biasanya nyawa jadi taruhannya. Contohnya ada nyamuk, enek jengklong, miber nging mencelok neng tangan. Wih penak-penak golek mangan, ngombe geteh, moro-moro ditablek, plek, mati. Kuwi gak penake dadi kewan. Terus contoh lain, ono sapi. Bendino mangane kuwi ya suket, esok suket, awan suket, sore suket. Bendino ya suket panganane sapi. Itu tidak enaknya sebagai hewan. Sementara kalau kita manusia, kita bebas mencari makan, kita bebas mencari rezeki. Tidak ada gak enak ceritane moro-moro di kampung wong nak orang garai sampai mati ini gak enak ceritane. Terus yo tidak ada ceritanya kita makan itu setiap hari sama, pasti berbeda-beda terus sebagai manusia. Pagi biasanya pecel, awan lo jangan rawon, bengi tuku bakso, hinginnya soto. Kita manusia itu hidupnya sudah enak, jadi syukuri saja kita sebagai manusia, jangan ngiri sama hewan yang hidupnya bebas los sakarpe dewe. Kita manusia itu mempunyai suatu keistimewaan tersendiri sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena waktunya sudah mau azan Isya, maka sepertinya akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di sini ada banyak hal yang bisa kita bahas tentang manusia. Kesimpulannya dari pertemuan kali ini adalah kita sebagai manusia merupakan salah satu makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, untuk meningkatkan kualitas kita dibanding dengan hewan. Maka dari itu kita harus menggunakan akal ini sebaik mungkin. Kita harus mengarahkan akal ini agar kita gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, jangan sebaliknya. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan di dunia ini, nanti di akhirat juga akan mendapatkan sebuah pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Kita melakukan baik di dunia, di akhirat kita akan juga mendapat suatu kebaikan. Jika kita melakukan keburukan di dunia, maka di akhirat juga akan mendapatkan suatu keburukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya dalam penyampaian atau kecepatan atau kelambatan, kembali lagi ke awal, saya di sini hanya masih belajar. Jadi apabila ada kesalahan, saya mohon bimbingannya untuk menjadikan saya pelajaran agar saya bisa lebih baik ke depannya. Sekali lagi, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.